Film ini dapat standing ovation selama 2 menit pada saat screening perdananya. Dan itu membuat Dev Patel selaku sutradara dari film ini sangat-sangat emosional dan bahkan dia nangis. Ya mungkin karena dengan adanya film ini, ingatan masyarakat terhadap karakternya di film Avatar 2010 bisa terhapuskan lah ya. Mungkin dalam hatinya si Dev Patel, akhirnya setelah penantian berabad-abad, masyarakat selalu inget karakter gue sebagai Zuko versi Prindavan ya. Tapi gara-gara film ini, gue bisa mengeluarkan potensi terbaik gue. Ya mungkin maksudnya begitu ya. Enggak lah, bercanda-bercanda. Ya tentunya karena memang film yang satu ini adalah debutnya si Dev Patel sebagai seorang sutradara. Ya kita tahu peran dia di film-film kayak Lion atau Hotel Mumbai, dia selalu jadi ya karakter utama di film tersebut. Dan memang aktingnya sebenarnya bagus, kecuali film yang satu itu. Tapi di film yang satu ini dia bisa membuktikan kalau misalnya dia juga kompeten sebagai sutradara. Tapi apakah layak sampai dikasih standing ovation sama para audiens selama 2 menit, lu bayangin. Padahal ini debut filmnya. Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, kita akan kembali lagi di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Jadi kalau kalian pengen nonton film apapun itu, mending mampir dulu ke channel ini buat dapetin first impression dari gue. Jangan lupa juga join grup Telegram, linknya udah gue taruh di description box. Kalian bisa join sama 1.700 Ngelantur Corps yang udah ada di situ. Kalian bisa ngomongin seputar perfilman dan TV series. Oke, nggak usah banyak bacot seperti biasa. Kita akan membahas film berjudul Monkey Man. Just one small ember. Akhirnya ya, setelah berabad-abad gue tungguin ini film kagak keluar-keluar. Harusnya kalau dari Amerika tuh udah dari 2 bulan yang lalu ya kalau nggak salah ini film rilis gitu. Terus diundur-undur di Indonesia dan baru tayang sekarang. Ya dan kalian tahu sendirilah akibat ulah horor-horor lokal kita ya. Jadi ini film memang diundur-undur terus. Tapi akhirnya kemarin gue berhasil nonton juga, diundang di premiernya. Terima kasih juga untuk Shen Entertainment buat kasih gue kesempatan buat nonton film ini. Tapi ya film ini kalau kalian nggak tahu diproduseri oleh the one and only Jordan Peele ya. Ya siapa yang nggak tahu, harusnya kalian udah sering lihat film-film horor dia sebelumnya atau series Key and Peele komedinya dia. Dan kali ini dia adalah penyelamat dari film ini. Kenapa? Karena harusnya Monkey Man ini tayangnya cuma di Netflix sebenarnya. Tapi si Jordan Peele bilang gak bisa, ini film wajib bos di bioskop bos. Dan ketika ditayangin di bioskop bener aja menuai ulasan positif dari masyarakat. Tapi ya mungkin di sini gue nggak akan berpikir seperti para reviewer lain yang maybe bakal banyak yang bilang ini film gokil abis, dapat standing ovation, perfecto, Mamma Mia, Lezato. Enggak sih. Buat gue masih banyak banget kelemahan dari film yang satu ini dan kita bakal bahas sekarang. Ya di pembahasan kali ini gue akan bagi jadi 2 bagian besar ya. Yang pertama gue bakal ngomongin secara plot. Yang kedua bakal gue ngomongin masalah actionnya. Nah yang pertama mungkin dari masalah plot dulu ya. Mungkin kalian udah banyak yang tahu deh. Banyak masyarakat, banyak netizen yang bilang, wih bang ini John Wick-nya India bang. Nah ya kan John Wick tapi versi India. Literally Monkey Man. Enggak juga sih kalau menurut gue. Karena kalau kita inget John Wick ya, John Wick itu bener-bener jualan dari sisi karakternya. Judulnya John Wick, karakter utamanya John Wick, villain-villain di situ semuanya ngomongin John Wick dan takut sama John Wick. It's all about John Wick, the revenge, cerita mengenai revenge-nya John Wick karena anjingnya dibunuh. Tapi kebalikannya, film yang satu ini berbeda sekali dengan John Wick. Film ini bahkan karakter utamanya kagak ada namanya bos. Kalau misalnya kalian perhatiin di credit scene setelah kalian nonton filmnya nanti, itu ada tulisannya Kid. Jadi dia berperan sebagai Kid. Tapi apakah Kid itu namanya? Ya bukan juga. Jadi namanya itu sama sekali nggak dikasih tahu ya. Dia cuma diceritakan sebagai seorang pemuda yang pengen balas dendam karena mamanya meninggal dibunuh sama seorang polisi yang korup. Dan dia merupakan bawahan dari politisi yang ya korup gitu, nabi palsu. Ceritanya ya begitu doang. Sesimpel film-film revenge pada umumnya. Tapi memang yang bikin film ini lebih spesial dibandingkan film action revenge pada umumnya adalah eksekusinya. Dimana Dev Patel ini memang pengen pamer kerasa banget. Dia pengen bikin film yang premisnya super duper simple mengenai revenge kepada polisi korup yang ngebunuh emaknya, tapi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga
dibikin ceritanya lebih dalam, penuh akan konteks yang super duper deep gitu, dalam banget kalau misal kita harus bedah satu persatu. Tapi memang permasalahan utamanya adalah ini film pertamanya Dev Patel dan itu sangat-sangat terasa. Ya gue nggak tahu reviewer lain tuh seperti apa tanggapannya, tapi buat gue ini memang kerasa masih amatiran filmnya. Amatiran tuh dalam hal eksekusinya ya. Tentu dalam hal ide, gue sangat-sangat bisa menangkap apa otaknya si Dev Patel. Dia pengen kasih lihat ini style gue, ini ciri khas gue latar belakangnya seperti ini. Karena memang Dev Patel itu kan dibesarkan dari agama Hindu. Dan itu pengen dia tampilkan dengan sangat-sangat kental di film ini. Jadi bukan emang ngomongin action doang, ada agama Hindu di situ. Ada konteks mengenai nabi palsu, ada konteks mengenai strata sosial, ngomongin ekonomi, ada ngomongin politik juga. Berbagai macam hal mengenai mitologi masyarakat itu semua kita bisa temukan di film ini tanpa kita cuma anggap ini film sebagai film action biasa. Tapi eksekusinya lagi-lagi kerasa banget dengan premis yang simple mau dibikin complicated jadinya berantakan all over the place. Dev Patel masih belum bisa mensinkronisasi lah istilahnya gitu dengan ide dia yang sangat-sangat besar mengenai tadi mitologi, agama, politik, ekonomi. Dia pengen gabungkan di narasi action mengenai revenge dan masih berantakan lah. Dan dari film inilah kalian bisa belajar kalau misalnya ada perbedaan antara sutradara yang udah lama, yang udah veteran, yang filmnya udah bejibun, tapi memang sebenarnya dia nggak bagus-bagus amat sebagai sutradara, sama sutradara yang masih baru, ini debutnya dia sebagai sutradara gitu ya, tapi dia punya bakat yang luar biasa. Nah, ada perbedaannya. Perbedaan di mana? Ya di pengalamannya. Dan pengalaman itu nggak bisa bohong sama sekali. Lu mau bakat segila apapun, kayak Dev Patel menurut gue adalah sutradara berbakat. Dari film pertamanya nih, Monkey Man, itu udah kerasa, anjir ini orang punya potensi. Kita bisa lihat, semoga aja film-film dia berikutnya emang bagus beneran gitu kan. Emang lebih matang lagi secara penceritaan. Tapi ya, kerasa kalau misalnya dia belum sematang itu sebagai sutradara. Gue kasih contoh aja ya, kalau misalnya kita inget-inget film action revenge paling masterpiece yang pernah ada. Ya mungkin banyak orang yang bilang Kill Bill bang, Kill Bill bang. Oke, ya gue juga setuju. Salah satunya bakal gue taruh Kill Bill. Oke, Kill Bill dibuat sama Quentin Tarantino. Film keberapa aja? Film keempatnya. Artinya dia udah punya pengalaman di 3 film sebelumnya. Mau Reservoir Dogs, mau Pulp Fiction, Jackie Brown. Jadi dari semua pengalamannya si Quentin Tarantino baru dia bisa masukkan ke dalam sebuah film action revenge yang simple, premis simple, tapi gimana caranya dia kasih another layer di film Kill Bill ya dengan pengalaman dia sebelumnya. Makanya Kill Bill itu sangat-sangat luar biasa di saat itu gitu. Nah, untuk Monkey Man masih terlihat banget puzzle filmnya tuh masih berantakan, belum tersusun dengan rapi. Ya, gimana cara dia mengelaborasi semua hal yang ada di otaknya si Dev Patel gitu. Contoh ya, ada beberapa metafora yang mungkin mau foreshadowing ke arah Hanuman nih, sosok dewa berwujud kera putih yang ada di agama Hindu ya. Nah, itu kan menjadi konteks narasi utama. Bahkan di opening scene-nya film Monkey Man ini adalah kisah mengenai Hanuman. Dan karakter si Kid yang diperankan sama Dev Patel ini memang diplot sebagai sosok Hanuman di kehidupan nyata lah ibaratnya gitu. Kalau kalian perhatiin, nanti ada satu scene misalnya kayak si Dev Patel itu ngebuka dadanya, ngerobek, terus ada kayak cahaya, itu kan kayak surrealis, aneh, kayak metaphorical yang sama sekali nggak realistis. Dan ini memang kesan artistik dari film ini gitu. Beda sama John Wick yang udahlah yang penting begini aja, action aja. Di sini nggak banyak kaya akan nuansa seperti inilah. Nah, kalau kalian pernah belajar mengenai Hanuman, harusnya kalian udah tahu lah. Ada satu cerita mengenai Hanuman itu ngerobek dadanya. Kenapa? Karena dia pengen memperlihatkan kalau misalnya ada Rama dan Sita di dadanya. Jadi ketika dia dikasih sebuah hadiah gitu ya, berupa kalung mutiara yang sangat mewah, dia tolak gitu. Ngapain? Yang gue perlu cuman Rama dan Sita. Terus si Rama marah, loh, kok lu begini, ini hadiah dari gue loh. Nggak perlu, gue cuman butuh Rama. Rama udah ada di hati gue. Buktiin. Nah, dia buka, bener-bener ada Rama dan Sita di dadanya gitu. Itu kisahnya mengenai Hanuman, dan itu diproyeksikan ke film ini menjadi sebuah bentuk metafora lah kepada karakternya si Dev Patel. Atau ada satu quotes yang unik sekali dan ikonik, tapi ini diambil dari film lain. Gue yakin banget ini si Dev Patel pasti ngambil dari film Lion King, bos. Ada satu percakapan antara Mufasa dengan Simba, di mana Mufasa bilang, "Remember who you are." Remember who you are. You are my son. Simba harus inget siapa dirinya, dia raja, tapi dia melarikan diri gitu. Nah, ini konteks yang dipakai di film ini ketika si Kid di sini lupa gitu. Dia ini memang harusnya dipakai untuk menyelamatkan para masyarakat yang ditindas sama pejabat-pejabat korup, sama kaum-kaum kelas atas. Dia sebagai representasi kaum kelas bawah, strata sosial yang kelas bawah. Ya, konteks-konteks filosofis di situ masih ada lah mengenai Lion King tadi, mengenai Hanuman.
Tapi cara dia mengelaborasi tuh nggak smooth gitu. Jadi antara premis revenge sama premis mengenai filosofi yang cukup dalam gitu konteksnya, nggak enak. Kita sebagai masyarakat tuh kayak, kok patah ya, kok nggak nyambung ya ceritanya, masih nggak enak kita ngikutinnya. Ya segampang gini aja, nanti kalian perhatiin villain-villain di film ini. Villainnya itu kayak nggak dipeduliin menurut gua. Cuma dikasih lihat, oh mereka adalah dari sisi pemerintah, dari sisi agamanya seperti apa gitu. Tapi karakternya itu gak berhasil sama sekali untuk dibikin relate sama penonton. Kita sebagai penonton tuh gagal memahami antagonis dari film ini. Oke, dari sisi si Kid, protagonis kita paham, oh latar belakang dia gini, sama mamanya dulu begini. Tapi antagonisnya apa? Ketika si Kid ini diperkenalkan sebagai korban, kenapa bisa ada korban? Pasti ada pemicunya. Nah, kenapa bisa ada pemicu? Itu nggak dijelaskan. Pemicunya ini kenapa? Why? Kenapa harus ada antagonis di film ini? Apakah cuma pejabat korup? Semua juga bisa bikin cerita kayak gitu. Nah, itu yang nggak bisa disampaikan sama si Dev Patel menurut gue. Oke, nah sekarang kita baru masuk nih ke bagian kedua, masalah actionnya. Tadi masalah plot masih berantakan buat gue. Tapi apakah dari segi action sudah bisa menyamai film-film action revenge yang ala-ala martial arts, ala-ala fighting hand-to-hand combat yang lain gitu ya? Oke, kita bakal bahas. Ya mungkin gue bakal mulai dari sinematografi dulu, karena sinematografi itu bisa meng-capture gimana caranya koreografi itu ditampilkan. Gue yakin banget pasti banyak masyarakat Indonesia yang nggak terlalu suka sama sinematografinya, mungkin terlalu pusing untuk dilihat. Kenapa? Karena kelihatan banget si Dev Patel itu suka pakai handheld. Kalau misalnya handheld itu dalam kamera jadi bener-bener pakai tangan, jadi kerasa shaking pergerakannya. Itu di sepanjang film ini banyak banget, gak cuma 5, 7, 10, hampir sebagian besar persenan action di film ini memang handheld, shaking semua. Gua rasa si Dev Patel tuh pengen menunjukin dari film pertamanya inilah stylenya dia. Ini ciri khas gua loh, handheld, shaking gini, ini ciri khas gua banget gitu. Tapi kalau buat gua pribadi, apakah pusing? Beberapa momen emang agak terlalu over ya, terlalu berlebihan gitu. Tapi ya secara keseluruhan masih sangat nyaman di mata. Karena apa? Karena editingnya. Nah ini yang menurut gua agak gila, gokil juga ya. Gua nggak paham ya, berapa kamera yang dipakai di film ini, karena gue ngerasa setiap adegan action di film ini diperlihatkan dari 1000 angle gitu. angle ini, dan editingnya men, itu cut to cut antar scene ke scene itu cepet banget ya. Gue nggak tahu editor dari film ini dibayar berapa dan dia minum kopi hitam berapa banyak gitu, 5 kali sehari ada kali ya, mabok kafein dah. Ya gila, itu editingnya dari berbagai macam perspektif kamera dikasih lihat. Dan ya uniknya memang si Dev Patel itu kameranya selalu deket ya, deket banget sama pergerakan actionnya. Makanya dari awal-awal sampai ke pertengahan film tuh gue ngerasa, loh kenapa kamera deket mulu gitu. Apakah dia nggak pede sama koreografinya, makanya dibikin deket aja, jadi semacam trik gitu supaya penonton lihatnya keren-keren aja, padahal koreografinya nggak sebagus itu gitu. Makanya itu yang gue apresiasi luar biasa ke film kita sendiri, The Raid ya. The Raid itu kan kenapa kameranya luas banget, dia wide tapi koreografi tetap mantep gitu. Dalam satu kali take itu jelas semua koreografinya, karena memang koreografinya yang bagus, karena silat kita yang bagus gitu. Bukan masalah jago di eksekusi editingnya, sinematografinya, enggak, emang koreografi kita yang keren gitu. Tapi untungnya di bagian pertengahan sampai ke akhir mulai banyak ya penggunaan long take gitu, one shot di dapur, ngikutin si Dev Patel kemana, kayak ala-ala John Wick lah, dia ngelawan ini, kita dikasih lihat lah dari kamera belakang seperti apa di tracking. Ya itu masih ada lah. Tapi ya mungkin selanjutnya bakal gue ngomongin masalah smash cut nih. Ini banyak juga di film ini. Smash cut itu kan kontras gitu, antara yang dari kenceng, tegang, tiba-tiba jadi pelan, tenang gitu kan. Tegang, pelan gitu. Itu berkali-kali scene-nya tuh kayak patah gitu. Tegang, pelan. Mungkin di awal-awal gue cukup suka, unik juga nih film gitu ya. Kenapa suka banget nih dari yang tegang jadi pelan, itu berkali-kali. Tapi lama-lama gue nonton film ini, kok jadi kurang dapet ya. Jadi terlalu overuse gitu smash cut-nya. Jadi annoying sendiri. Emosi yang udah terbangun di scene ini gitu ya, cukup tegang, kenapa jadi patah, jadi slow lagi, jadi pelan lagi gitu kan. Jadi emosi tuh nggak nyampe-nyampe, nggak kebangun-bangun. Udah emosi kebangun, gagal lagi, emosi kebangun, gagal lagi. Itu terlalu berkali-kali sih. Mungkin secara formula eksposisi jadi menarik ya, karena kita nggak perlu secara dialog, secara ada narasi. Kalau misalnya Dev Patel tuh masa lalu sama ibunya tuh seperti apa, ya cuma dikasih lihat latar belakang, scene mamanya flashback sedikit, udah ganti lagi, flashback sedikit, ganti lagi scene-nya gitu. Banyak banget memang penggunaan intercut di film ini. Kalau kalian nggak tahu, intercut itu adalah penggunaan 2 atau lebih scene ya digabungkan jadi satu, jadi ala-ala montage lah. Jadi scene ini secara paralel berjalan beriringan gitu. Jadi satu konteks cerita kita bisa dapet. Itu gue dapetin. Jadi gue ngerti lah, gue paham.
oh si Kid ini masa lalunya seperti ini, kenapa dia mau melakukan ini, hubungan dia sama yang lain seperti ini. Dapat ya, karena memang formulanya cukup unik gitu. Tapi secara alur emosi kita aja sih sebagai penonton kok terlalu dibikin naik turun gitu ya. The White Monkey. Dan mungkin banyak dari kalian yang bakal nanya juga sama gua gitu. Bang, gimana kalau ngomongin koreografi dari film ini? Apakah lebih bagus dari John Wick? Apakah lebih bagus dari The Raid? Bahkan, gimana ya? Menurut gua sendiri masih belum selevel ya. Mungkin kebantunya karena efek sadis dan brutal dari film ini. Yang kalau misalnya kita ngomongin The Raid sama John Wick, ya sadis juga sih. Tapi ini memang beberapa momen gore-nya cukup luar biasa ya. Karena visualnya juga, estetika, lightingnya, pop out warnanya itu juga menambah kesan gore-nya dari film ini. Itu stylenya si Dev Patel memang keren di situ gitu. Si Dev Patel juga ngaku kan dia banyak ngambil referensi dari Bruce Lee, film Enter the Dragon kan, Jet Li, Jackie Chan. Bahkan dia juga bilang dia ambil referensi dari The Raid. Udah pasti The Raid itu adalah standar baru dunia internasional pada saat itu karena silat kita memang terlalu luar biasa ya. Atau bahkan film-film Korea ya, dia juga banyak terinspirasi. Mungkin dari Old Boy juga pasti dia terinspirasi dari film-film seperti itulah. Tapi gue sukanya di sini semua fight itu terasa natural dan realistis banget. Kalau misalnya John Wick kan nggak sama sekali nggak realistis. Siapa sih yang bilang John Wick tuh udah kayak superhero aja, udah film superhero yang kayak anjing nih orang nggak mati-mati udah jatuh dari gedung lantai berapa, udah ketabrak mobil berapa kali, masih aman-aman aja bos badannya bos. Ya itu kan plot armornya si John Wick lah. Emang jualannya John Wick tuh di situ, marketingnya tuh di situ. Nah ini beda, ini mengambil style yang berbeda, makanya nggak bisa dibilang John Wicknya India, beda banget gitu. Ini realistis, dia fighting bisa capek, kerasa dia nunduk, kerasa. Jadi semuanya natural aja. Ya akhir kata nih, kalau misalnya kita harus pilih Monkey Man atau John Wick, pilih mana? Ya terserah kalian sebenarnya. Kalau lu pengen artistik, lu mau ngomongin cinema gitu ya, yang wih ini lebih level up nih kayaknya ya, mungkin Monkey Man. Tapi kalau lu mau pengen karakternya, gimana caranya membesarkan nama John Wick sebagai seorang legend, John Wick unggulnya di situ karena memang secara film pun entah kenapa temponya lebih berhasil diatur ya. Pengalaman juga pengaruh sih, sutradara-sutradara John Wick semuanya juga jauh lebih berpengalaman. Kerasa kapan timing harus resting, kapan timing harus lagi meningkatkan, kapan ada di ujung roller coaster dan harus turun, itu kerasa di John Wick. Makanya kerasa lebih keren aja John Wick. Wow, mantap gitu. Kalau Monkey Man gue nggak ngerasa kayak wow, nggak juga sih, lebih kayak wow gitu, nice gitu, estetik gitu. Tapi momen emosional, tempo itu si Dev Patel kerasa masih mentah banget untuk ngatur tempo, dinamika kenceng lambat dari film ini. Itu sih secara plot tempo masih kurang. Tapi memang kerasa banget Dev Patel ini punya potensi yang sangat-sangat luar biasa. Oke, sebenarnya itu aja sih untuk review gue dari Monkey Man. Jadi apakah rekomendasi? Ya rekomendasi banget. Jarang-jarang lu bisa nonton film sebrutal ini dengan konteks yang super duper dalam mengenai agama, mitologi, strata sosial, dan lain-lain. Itu bisa kalian pelajari semua. Ya cukup kompleks. Oke, final score untuk film Monkey Man dari Ngelantur gue bakal kasih skor 8,2/10 alias cakep ya. Memang udah masuk kategori cakep, udah di atas 8, tapi masih mentah ya, belum sematang itu. Jadi kalau orang bilang ini keren banget, ini gila, menurut gue overrated sih. Ini film bener-bener overrated banget sampai standing applause. Mungkin karena memang ini debut ya. Ngomongin debut sendiri, ya gue harus setuju ini adalah salah satu debut penyutradaraan terbaik. Gila, ini film pertama udah bisa kayak gini, udah keren banget. Jarang-jarang men bisa kayak gitu ya. Tapi ya itu ya dari gua. Kalau misalkan punya pendapat yang berbeda, kalian tulis di kolom komentar aja biar kita bisa debat. Kalian bisa lempar argumen-argumen lain supaya ada dialektika dari para Ngelantur Corps. Oke? Gitu aja, jangan lupa join membership community mulai dari 1000 per hari. Udah bisa join di Critical Thinking dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin banyak benefit mengenai ilmu yang gua kasih. Shot, sinematografi, plot, script, itu gua bakal bahas semua di membership community. Gitu aja, kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.